akan membahas mengenai memelihara jiwa atau hifzul al-nafs. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etna Winda Ramadita dari kelas 10-6 absen 7. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miftahul Aulidina dari kelas 10-6, nomor absen 18. Yeay! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Firjatullah dari kelas 10-6 absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Korina Alia dari kelas 10-6 absen 29. Halo, perkenalkan nama aku Talita Kaila Rahmania. Aku dari kelas 10-6 absen 33. Halo semuanya, nama saya Zara Salma dari kelas 10-6 absen 35. Di sini saya akan memberikan materi mengenai pengertian dari hifzu al-nafs. Nah, apa sih hifzu al-nafs itu? Hifzu al-nafs adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam melindungi hak hidup manusia. Menjaga nyawa dijadikan alasan diberlakukannya hukum qisas terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Hukuman terhadap pelaku pembunuhan dan penganiayaan disebut qisas, yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku. Adanya qisas bukan sebagai tindakan yang sadis, namun ini sebuah alternatif demi terciptanya hidup dan kehidupan sesuai ketentuan ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan dibunuh, maka seakan-akan semua manusia 211. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, Rasul-Rasul kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh dari hifzu al-nafs dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan tingkatan yang pertama yaitu tingkat daruriyat. Memelihara jiwa dalam tingkatan daruriyat yaitu seperti memenuhi kebutuhan pokok dan bersifat primer, yang dimana dalam kebutuhan tersebut jika tidak terpenuhi, maka mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Mengapa sih makanan, pakaian, dan rumah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi? Pertama, apabila manusia tidak makan, manusia bisa meninggal karena makanan merupakan sumber energi untuk bertahan hidup manusia. Nah, kedua ada pakaian. Pakaian ini itu berfungsi untuk melindungi tubuh kita dari pancaran sinar matahari dan udara dingin, sekaligus untuk menutup aurat. Nah, yang terakhir ada rumah. Rumah dibutuhkan oleh manusia agar terlindung dari hujan, panas, angin, udara dingin, binatang buas, pencuri, dan tanpa adanya rumah ini manusia bisa saja mendapat gangguan psikologis loh. Nah, tingkatan yang kedua adalah tingkatan hajiat. Contohnya adalah memakan makanan yang lebih mahal, mempunyai handphone, mempunyai perabotan rumah, mempunyai kendaraan. Nah, hal-hal seperti ini tuh apabila tidak terpenuhi tidak akan terlalu mengganggu kehidupan kita. Hanya saja mungkin akan membuat perasaan kita menjadi lebih sedih dan mempersulit kehidupan.
Nah, tingkatan ketiga dan yang terakhir ini adalah tingkatan tahnisiat. Yaitu di mana kebutuhan ini bersifat tersier, yaitu seperti tata cara makan dan minum yang berhubungan dengan kesopanan, keindahan, dan tidak sama sekali berhubungan dengan mengancam jiwa manusia dan juga mempersulit hidup manusia. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Etna tadi adalah ditetapkannya cara makan dan minum. Hal yang dimaksud ini seperti apa sih? Seperti tidak mengecap saat makan, menggunakan peralatan makan sesuai yang ditentukan, seperti mengaduk teh dengan sendok teh, dan lain-lain. Nah, contoh lainnya ini ada mempunyai baju bermerek, memiliki perhiasan seperti emas, berlian, dan lain hal. Dan yang terakhir ada memiliki kendaraan yang mahal. Upaya memelihara jiwa dalam Islam, yaitu Allah melarang manusia untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak jiwa seperti pembunuhan terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain, dan disyaratkan hukum qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan, tindakan makar, dan lain-lain. Hukum qisas merupakan hukuman yang setimpal yang didapatkan kepada orang yang melakukan pembunuhan dan atau tindakan keji lainnya. Selain itu, memelihara jiwa juga dapat dilakukan dengan yang pertama, selalu beristiqomah dalam beribadah. Yang kedua, memperbanyak amal kebaikan. Yang ketiga, berusaha mengalahkan hawa nafsu. Keempat, apapun yang terjadi selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, selalu mengingat hari akhir. Materi selanjutnya adalah tentang tujuan dari hifzu al-nafs atau tujuan dari menjaga jiwa. Nah, menurut para ulama kontemporer itu, menjaga jiwa itu dibagi menjadi 3 untuk tujuannya. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan hukum-hukum Islam, dan yang pastinya juga pastinya itu dia menyesuaikan juga dengan nilai-nilai keadilan. Yang kedua, dia itu digunakan sebagai untuk menjaga kesejahteraan anak dalam keluarga, lalu untuk mencegah adanya monopoli dalam bidang pidana, dan yang terakhir itu pastinya untuk membuat kita untuk tetap menjalankan ibadah dan tugas-tugas yang memang sudah harusnya kita lakukan seperti itu. Jadi karena kita menjaga jiwa dengan baik, jadi jiwa kita sehat dan kita dapat menjalankan ibadah dan juga tugas-tugas yang memang sudah seharusnya kita lakukan itu dengan baik, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari kami mengenai hifzul al-nafs. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.